Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya Rizka Aprilia akan menjelaskan terkait model pembelajaran kuasai. Model pembelajaran kuasai merupakan model pembelajaran yang menuntut siswanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan metode atau nalar siswa, bukan hanya mengandalkan konsep atau teori yang telah dikemukakan oleh guru di kelas. Baik, selanjutnya terkait 6 langkah dasar dalam model pembelajaran kuasai. 6 langkah dasar ini dapat disimpulkan oleh akronim. Yang pertama yaitu huruf K, kerangka pikiran untuk sukses. Seseorang harus berada dalam kerangka pikiran yang kaya. Kerangka pikiran itu harus santai dan termotivasi. Jika stres atau tidak percaya pada kemampuan sendiri atau tidak melihat tujuan dari hal yang sedang dipelajari, maka tidak akan bisa belajar dengan baik. Kerangka pikiran untuk sukses dalam perasaan tentang belajar sangatlah penting. Jika merasa senang dengan kemampuan belajarnya, pada bagian pertama ini berisi berbagai ide yang akan menguatkan dan mengembangkan kepercayaan diri itu. Yang kedua, huruf U, uraikan fakta sesuai gaya belajar. Seseorang harus melibatkan fakta untuk disesuaikan dengan gaya belajar yang disukai. Kebutuhan seseorang untuk melihat, mendengar, atau terlibat langsung secara fisik dalam hal yang sedang dipelajari. Saat mempelajari hal baru, perlu memerlukan sesuatu untuk membuat informasi tersebut lebih dekat dalam ingatan. Apa yang akan dilakukan bergantung pada gaya pembelajaran visual, audiometri atau fisik kinestetik, atau kombinasi ketiganya yang cocok buat masing-masing orang. Selanjutnya yaitu A. Ambil pemaknaan, yaitu berupa mengetahui, memahami, menggunakan, dan memaknai. Seseorang perlu menjelajahi hal yang sedang dipelajari. Mengetahui sesuatu yang benar-benar memahami itu berbeda. Saat menjelajah suatu topik sepenuhnya, maka akan mengubah pengetahuan yang dangkal menjadi pemahaman mendalam. Cara mencapai itu bergantung pada cara unik seseorang dalam menggunakan kecerdasan. Tujuan pembelajaran bukan hanya mengalihkan pengetahuan kepada para siswa, tetapi agar mereka bisa membuat makna bagi diri mereka sendiri untuk memahami benar-benar subjek tersebut. Mengubah fakta ke dalam makna adalah arena di mana unsur pokok dalam proses belajar. Mengubah fakta menjadi makna adalah arena di mana kedelapan kecerdasan berperan aktif. Setiap jenis kecerdasan adalah sumber daya yang bisa diterapkan ketika mengeksplorasi dan menginterpretasi fakta-fakta dari materi pelajaran. Kemudian S. Sertakan ingatan beserta kata kunci dan koneksinya. Seseorang perlu menghafalkan unsur-unsur kata kunci dalam ingatan agar sisa pelajaran dapat membanjiri masuk kembali. Sudah jelas bahwa takkan ada pembelajaran tanpa ingatan. Ingatan menjadi bersifat menetap atau sementara, sangat bergantung pada bagaimana kekuatan informasi didaftarkan untuk pertama kalinya pada otak. Kemudian huruf A. Ajukan pengujian pemahaman. Seseorang tidak dapat benar-benar yakin telah memahami yang telah dipelajari sampai ia mengujinya. Seseorang perlu menunjukkan bahwa dirinya tahu. Yang dimaksud menunjukkan di sini adalah berusaha membagikan ilmu kepada orang lain. Saat membagikan ilmu kepada orang lain justru akan memperoleh ilmu yang lebih untuk mengetahui bahwa seseorang telah paham dengan apa yang dipelajarinya. Kemudian yang terakhir huruf I, introspeksi, melalui refleksi diri tentang gaya belajar. Jadi perlu merenungkan sebaik apa pembelajaran yang telah dikerjakan. Tujuannya adalah meningkatkan sesuatu yang tidak hanya diketahui, tetapi cara ia belajar yang baik. Dengan demikian, seseorang akan menjadi pembelajar yang semakin lama semakin baik dan dapat belajar lebih baik setiap saat.
Selanjutnya, prinsip-prinsip model pembelajaran kuasai. Yang pertama, belajar bagaimana berguru atau learning how to learn, dan berguru bagaimana berpikir, learning how to think. 2. Belajar harus menyenangkan dan membangun rasa percaya diri. Yang ketiga, pengetahuan harus disampaikan dengan pendekatan multisensori dan multimodal dengan memakai banyak sekali bentuk kecerdasan. Yang keempat, orang tua dan masyarakat umum harus terlibat sebetulnya dalam pendidikan. Yang kelima, pendidikan ialah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dan yang terakhir, sekolah harus menjadi ajang persiapan yang sebenarnya bagi kehidupan dunia nyata. Kemudian, model pembelajaran kuasai ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan membutuhkan peneliti yang berdedikasi tinggi terhadap pembelajaran, karena sebelum mengajar harus mempersiapkan resume kata kunci. Kemudian membutuhkan waktu yang lama dalam menyampaikan materi, karena siswa diberi kebebasan merumuskan materi menurut caranya sendiri dengan kata kunci dan ingatan. Kemudian, proses belajar mengajar mengalami kesulitan apabila siswa belum bisa memahami materi yang telah diajarkan. Kemudian ada kelebihannya, yaitu membantu siswa memotivasi diri untuk sukses dan percaya pada kemampuan sendiri, membantu siswa dalam menangkap ide-ide pokok, yaitu menyimpulkan, mendefinisikan, merumuskan, dan berpikir faktual dari sebuah materi pelajaran sesuai dengan caranya sendiri. Kemudian meningkatkan daya ingat siswa dengan terbiasa memahami kata kunci dan merefleksinya. Dan yang terakhir, proses belajar mengajar menjadi aktif dan menyenangkan. Demikian penyampaian materi terkait model pembelajaran kuasai dari saya. Apabila dari awal sampai akhir ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.